Oke guys, jadi kemarin waktu kita lagi nge-live ada eh, beberapa subscriber setia kita yang bertanya, Om, kira-kira kalau pusaka Cundri itu dulu sejarahnya gimana, dan kalau bisa ada ndak contoh-contohnya. Oke, kita review dulu guys. Ini dia salah satunya guys, sesuai yang ditanyakan sama penonton waktu pada saat nge-live kemarin. Ada yang nanya, Om, gimana sih Cundrik itu sejarahnya, boleh di share dong, kalau ada boleh dilihat bagaimana sih bentuk bilahnya. Ini kita ambilkan ya. Oke, jadi saudaraku semua, para pecinta Tosanta Aji, jadi untuk Cundre yang ada di daerah Lombok itu sejarahnya pada zaman era penjajahan Belanda. Dulu para rakyat warga tidak boleh ada yang memegang keris atau membawa keris atau memiliki keris. Jadi untuk mensiasati hal itu, karena waktu itu Belanda sangat ketakutan kalau ada warga di daerah jajahannya yang memiliki senjata. Takutnya nanti mereka akan berhasil mengumpulkan kekuatan dan memberontak. Makanya mereka melarang penggunaan keris pada era itu. Untuk mensiasati hal ini, para rakyat dulu akhirnya memodifikasi keris yang semula bilahnya berupa keris asli, kemudian di bagian ganja maupun di bagian bagian gandeknya sedikit ke atas itu dihilangkan dan diganti, sehingga bentuknya berubah menjadi sebilah cundrik. Ini seperti ini yang masih ori saudaraku. Ini dari sarungnya, dari handle-nya juga masih sangat cukup ori. Yang kemudian biasanya ini tidak terbuat dari perak, tapi ada beberapa yang terbuat dari perak. Ini seperti logam apa ini, mirip alpaka tapi bukan, ini agak kuning dia ya. Jadi seperti ini saudaraku. Dan untuk bilah cundriknya seperti ini. Nah, ini contohnya masih kotor, belum dibersihkan, masih banyak karat. Kalau kita lihat dari besiannya ini sangat pulen sekali. Ada juga di bagian sini beberapa cundrik memiliki sokokan, memiliki pijetan, tergantung modelnya ya. Kalau ini sepertinya cundrik bekas keris model sempana, sepertinya tidak ada sokokan. Jadi dimodif seperti ini menjadi sebuah senjata sunrik atau cundrik. Ini seperti ini dia saudaraku. Seperti ini bentuk senjatanya, sangat khas ini. Untuk biasanya digunakan untuk menusuk. Kalau dari segi modelnya untuk menusuk, soalnya ini di sini tidak merang sama seperti keris, tidak tajam, tidak terlalu tajam sama dengan keris. Jadi biasanya hanya digunakan untuk menusuk saja ini saudaraku. Iya, ini dia tampilannya saudaraku. Cukup istimewa, untuk tergolong istimewa untuk sebuah pusaka cundrik Lombok. Nah, kemudian kemarin lagi ada yang bertanya, warangka Lombok itu yang tua-tua itu kayak gimana, yang brure, yang pelet, timoho. Nah, jadi untuk warangka yang muda ini contohnya seperti ini, buatan sekarang ini. Nih, itu warangka timoho yang muda. Kalau untuk yang tua, nah biasanya warnanya sudah seperti ini saudaraku. Ini cukup tua, cuman ini sayang sudah dipernis, jadinya keasliannya kurang. Tapi ini warnanya ini sangat tua, ini dari pelet warangka tua.
Ini biasanya dicari sama kolektor-kolektor yang penghobi warangka atau sarung tua, biasanya nyari yang seperti ini. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan di video ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sebagai generasi muda, kita sama-sama melestarikan apa yang seharusnya kita lestarikan. Kita lestarikan kebanggaan kita, budaya kita sebagai masyarakat penduduk Nusantara. Oke saudaraku, akhir kata, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa mengedukasi dan terhitung sebagai amal ibadah. Amin ya robbal alamin. Oke saudaraku, sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam budaya.